Tetapi ketika kami datang kepada Tuhan, segalanya menjadi indah. Kami mau mendengarkan firman-Mu, Tuhan, untuk bungkus hamba dengan kuasa-Mu, sehingga apa yang hamba sampaikan adalah keinginan-Mu bagi kami, Tuhan. Ini kami, Tuhan, siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama-Mu Yesus, kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Firman Tuhan pada malam hari ini terambil di dalam 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13. 1 Korintus pasal 10 ayatnya yang ke-13, firman Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, firman Tuhan pada hari ini saya memberikan judul berkemenangan di tengah pencobaan yang kamu alami. Saudara, ketika kita membaca bagian ayat ini, di bagian atasnya menceritakan sebuah kisah di mana ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka berjalan di padang gurun. Mereka sudah menikmati begitu banyak kemurahan Tuhan. Mereka sudah begitu banyak menikmati kasih Tuhan. Mereka mendapatkan makanan gratis dari Tuhan. Mereka mendapatkan penyertaan Tuhan yang ajaib dalam hidup mereka. Setiap detik, setiap waktu dalam kehidupan mereka, mereka melihat ketika siang, mereka melihat tiang awan menutupi mereka. Ketika malam hari, Tuhan menuntun mereka dengan tiang api. Begitu banyak kebaikan yang sudah Tuhan berikan kepada mereka. Tetapi ketika mereka menghadapi persoalan pencobaan yang sangat-sangat kecil, mereka mengeluh. Mereka marah kepada Tuhan. Mereka bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Saudara, kalau seandainya saya boleh memberikan sebuah ilustrasi di dalam kehidupan mereka dan juga kehidupan kita, kita seperti ayam yang mati kelaparan di tengah lumbung padi. Saudara bisa mengartikan bagian ini. Kita terkadang begitu banyak berkat yang sudah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Begitu banyak penyertaan Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Tetapi ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang ada dalam hidup kita, dan faktanya bahwa memang di dalam kehidupan kita, kita tidak pernah terlepas dari pencobaan. Kalau kita merenungkan kembali, seolah-olah hidup kita lepas dari cobaan yang satu. Kita akan masuk lagi di dalam pencobaan yang satunya lagi. Seolah-olah tidak terlepas, tidak pernah lepas dari setiap pencobaan dalam hidup kita. Tapi kenapa, saudara? Ketika kita menjalani hidup kita, kerohanian kita kering. Tuhan serasa jauh dari kita. Kita merasakan bahwa kehidupan rohani kita seperti orang yang miskin. Kita tidak bisa bersuka bersama dengan Tuhan. Padahal kalau kita merenungkan dalam hidup kita, minimal kita didampingi oleh orang-orang banyak yang mengasihi kita.
Kita dikelilingi dengan begitu banyak berkat-berkat yang sudah Tuhan berikan. Saya tidak pernah, saudara, ketika saya pergi ke sebuah rumah duka, atau ketika saya memimpin duka, kemudian saya dapatkan ada seorang anak Tuhan yang mati karena kelaparan. Tidak ada. Tetapi yang saya jumpai adalah banyak kali anak Tuhan khawatir dengan kelaparan. Apa yang akan dimakan besok? Apa yang akan dipakai besok? Kita terlalu khawatir dengan hal-hal yang sedemikian. Tetapi kekeringan rohani yang kita alami semakin hari semakin memburuk. Kita semakin jauh dari Tuhan. Dan kita tidak merasakan sekali lagi berkat kuasa Tuhan yang mengalir dalam hidup kita. Dan pencobaan-pencobaan yang kita alami, kita terasa begitu berat sekali menjalaninya. Terkadang kita putus asa. Terkadang kita tidak sanggup lagi dan kita tidak mampu lagi berpikir apa yang harus kita perbuat dalam hidup ini. Saudara, ini disebabkan karena kita kurang memperhatikan kehidupan rohani kita. Kita kurang memperhatikan, memberikan makanan rohani ke dalam kehidupan rohani kita. Saya pernah bertanya, berapa duit uang yang sudah saudara habiskan untuk memperindah fisik ini? Sudah berapa banyak waktu yang kita buang untuk kepentingan manusia duniawi kita? Dan berapa banyak makanan rohani yang kita makan dalam kehidupan rohani kita? Saudara, terkadang kita seperti ayam yang mati kelaparan di lumbung padi. Padahal di hadapan kita begitu banyak makanan-makanan rohani yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Begitu banyak tersedia seperti sebuah meja yang besar yang Tuhan sediakan di hadapan kita. Hanya tinggal kita akan memakannya. Saudara, firman Tuhan, Alkitab yang ada di tangan saudara adalah salah satu makanan firman Tuhan, makanan rohani yang Tuhan sediakan dalam hidup kita. Berapa banyak di antara saudara yang setiap hari mencoba untuk membaca firman Tuhan? Berapa banyak waktu yang kita sudah sediakan di dalam hidup kita untuk kita merenungkan firman Tuhan? Saudara, saya mau mengatakan bahwa firman Tuhan adalah makanan rohani dan saya selalu ulang-ulang kepada saudara. Ketika saudara makan, maka ada dua hal penting yang harus kita lakukan. Pertama, mengunyah, dan kedua, mencerna. Saudara tidak akan mungkin bisa menikmati makanan yang nikmat dan lezat hanya sampai pada waktu kita mengunyah dan kemudian kita membuangnya lagi. Ketika kita membaca Alkitab, tidak cukup hanya sampai membaca. Anda membaca firman Tuhan mungkin setiap hari, tetapi itu baru sampai pada tataran, baru sampai pada tahap di mana saudara baru mengunyah firman. Anda harus merenungkannya. Mencerna berarti merenungkan firman Tuhan. Mengapa hidup kita kering? Mengapa hidup kita terasa jauh dari Tuhan? Karena kita tidak mau memakan makanan rohani firman Tuhan. Kita mengabaikan firman Tuhan. Dan kita menaruh Alkitab kita di lemari kita dan membiarkannya dia tergeletak sendirian.
nanti kita buka lagi ketika kita ada di dalam ibadah seperti ini. Tidak, saudara. Saudara harus setiap pagi membacanya. Mendisiplin waktu kita untuk merenungkannya. Kalau bisa saudara ambil catatan, ambil buku harian saudara, dan mulai mencatat apa yang Tuhan sampaikan kepada Anda. Wow, Anda akan kenyang dengan firman Tuhan. Rohani Anda akan perkasa dan kuat. Saudara akan berjalan dengan tegak. Ketika saudara menghadapi pergumulan seberat apapun dalam hidup saudara, dan saudara akan berjalan dengan tegap. Dan saudara akan berkemenangan di dalam Tuhan. Dan bukan hanya firman Tuhan yang disediakan oleh Tuhan untuk kita menikmati menjadi makanan rohani kita. Doa juga merupakan sebuah makanan rohani yang membuat kita kuat ketika kita menjalani hidup ini. Saudara, Tuhan setiap pagi ketika saudara bangun, Tuhan selalu bertanya, ada yang bisa saya bantu? Ada yang bisa tolong dengan pencobaan yang engkau alami hari ini? Ada yang bisa saya bantu untuk saya membantu engkau? Tetapi seringkali kita bertindak seperti ketika kita ada di toko. Ketika kita masuk ke swalayan, kita mulai melihat barang-barang yang kita coba beli. Dan pramusaji, pelayan selalu ngikutin kita kemanapun kita pergi. Dan itu membuat kita merasa tidak nyaman. Bagaimana cara kita menolak mereka untuk selalu mengikuti kita? Mereka akan bertanya begini, saudara. Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu? Saya akan menjawab supaya dia pergi dari saya dan tidak mengusik kenikmatan saya sedang memilih barang-barang. Saya akan berkata, maaf Bu, sis, cewek, cowok, saya hanya lihat-lihat saja. Maka pramusaji itu akan lari. Saudara, tiap pagi Tuhan bertanya kepada saudara, ada yang bisa kubantu? Dan jawaban kita kepada Tuhan apa? Maaf Tuhan, saya hanya lihat-lihat saja. Kita menolak bantuan Tuhan, kita menolak pertolongan Tuhan untuk datang berdoa ke hadapan Dia ketika pagi hari. Saya mau mengatakan, tiap detik Tuhan mau bantu saudara dan saya ketika menghadapi pencobaan. Tetapi kitalah yang menolak untuk datang kepada Tuhan. Dan bukan hanya firman dan bukan hanya doa makanan rohani kita. Tetapi sikap penyembahan kita ke hadapan Tuhan. Untuk datang menyembah kepada Dia. Saudara, kenapa kerohanian kita kering? Kenapa Tuhan terasa jauh sekali dari hidup kita? Kenapa Tuhan terasa seperti pribadi yang asing dalam hidup kita? Sehingga kita selalu kalah dan kalah dan kalah dan kalah dan kalah ketika kita menghadapi pencobaan-pencobaan yang kita hadapi. Karena kita tidak mau menyembah Tuhan. Kita tidak mau datang kepada Tuhan. Karena kita selalu fokus kepada masalah dan persoalan yang kita hadapi. Anda lihat. Banyak sekali anak Tuhan menjadi gagal, menjadi hancur dalam hidupnya. Dan banyak sekali kehancuran-kehancuran dalam hidupnya. Karena tatapan hidupnya, dia hanya melihat pada pada peristiwa-peristiwa secara negatif. Dia berpikir negatif. Dia hanya fokus kepada persoalan. Dia hanya fokus kepada masalah. Dia hanya fokus kepada persoalan-persoalan hidupnya. Padahal Tuhan menyediakan. Tuhan sudah menunjukkan. Begitu banyak berkat yang Dia sudah curahkan dalam hidup kita.
Sudah banyak pekerjaan-pekerjaan mujizat-mujizat yang Tuhan buat dalam hidup kita. Kenapa kita tidak menyembah Dia dan kemudian kita mengucap syukur atas setiap pekerjaan Tuhan yang sudah Tuhan buat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Engkau masih memberikan aku nafas kehidupan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan aku berkat jasmani. Engkau berikan aku makan. Engkau berikan aku minum. Engkau berikan aku kesehatan. Banyak Tuhan yang sudah Engkau berikan dalam hidup. Penyembahan membuat kita mengucap syukur. Tapi saudara, terkadang makanan-makanan rohani yang disediakan Tuhan kepada kita itu bagaikan sayur bagi anak-anak kecil. Hampir setiap anak-anak tidak suka makan sayur, bukan? Hampir setiap kali anak-anak kecil tidak suka makan sayur. Dan kita memandang makanan rohani itu seperti sayuran. Dan kita masih anak-anak. Kita tidak mau menikmati firman Tuhan. Kita mengabaikan Alkitab. Kita tidak mau membaca Alkitab. Kita tidak mau merenungkan Alkitab. Kita tidak mau datang berdoa kepada Tuhan. Dan kita tidak mau menyembah Tuhan. Kita tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Karena semua itu bagaikan sayur bagi anak-anak kecil. Kalau saya ajak Ken makan bakso, maka seledrinya dia akan buang. Karena bagi anak-anak sayur gak enak, gak nikmat, tidak menarik. Saudara tahu kenapa iblis tidak mau kita menyembah dia? Dia biarkan kita datang ke gereja seperti ini. Dia biarkan saudara datang mendengarkan khotbah saya. Tapi dia tidak mau, dia tidak akan membiarkan saudara menyembah kepada Tuhan. Karena setan tahu persis bagaimana indahnya menyembah kepada Tuhan. Setan tahu persis bagaimana kekuatan yang akan didapatkan oleh anak-anak Tuhan ketika dia menyembah Tuhan. Karena setan pernah sebelum jatuh ke dalam dosa menikmati persekutuan dengan Tuhan. Tapi hari ini setan tidak bisa lagi menjalin hubungan itu ketika saudara menyembah Tuhan. Ketika saudara menyembah di hadirat-Nya, kita sedang menyerang kerajaan gelap. Kita sedang dalam posisi berkemenangan. Saudara dibiarkan datang ke gereja, tapi iblis tidak akan membiarkan saudara bangun dengan penyembahan ke hadapan Tuhan. Kita dibiarkan datang beribadah seperti biasa kebudayaan, kebiasaan. Tetapi iblis tidak akan membiarkan saudara untuk datang berdoa di hadapan Tuhan. Karena ketika kita melakukan itu semua, kita akan memberikan vitamin nutrisi kepada rohani kita. Sehingga kita menjadi kuat. Karena kalau kita kurus rohani kita, kalau kita jauh dari Tuhan, kalau kita tidak menyembah Tuhan, kalau kita kurus kerohanian kita, maka kita tidak efektif bagi kerajaan-Nya. Amin. Dan kita menjadi anak-anak Tuhan yang tidak efektif. Tapi saudara, berbeda bagi anak-anak Tuhan yang menganggap bahwa makanan rohani adalah sesuatu yang membuat dirinya kuat. Berbeda dengan anak-anak Tuhan yang begitu menikmati makanan-makanan rohani di dalam hidupnya setiap hari. Saudara, saya teringat pada waktu masa kecil saya,
dengan mendiang mama saya baru sadar ketika saya punya anak-anak. Saya teringat ketika saya makan, saya agak emosional ketika mengingat mendiang mama saya. Ketika kami kecil saya makan, mama selalu perhatikan saya makan. Saya terusik, mama kenapa sih ngeliatin aku makan? Udah gak usah ngeliatin. Tapi mama tetap perhatikan setiap sendok yang masuk ke mulut saya. Saudara, ketika saya punya anak, saya senang sekali menikmati melihat anak-anak saya makan. Saya melihat Ken makan, saya nikmati setiap sendok yang masuk ke mulutnya. Dia selalu bilang, papi, sama seperti waktu saya kecil. Kenapa papi lihat-lihat? Nah, papi menikmati setiap sendok yang masuk ke mulut Ken. Saya mau bilang, saudara, Tuhan menikmati. Tuhan dengan penuh sukacita melihat ketika saudara dengan begitu lahapnya memakan makanan rohani yang Dia sediakan kepada kita. Orang-orang anak-anak Tuhan yang lahap dengan makanan rohani, dia akan berkata apa? Lihat 1 Korintus 10 ayat 13 yang kita baca. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Saudara, anak Tuhan yang lapar dan haus akan makanan rohani, anak Tuhan yang selalu meminum dari firman Tuhan, dia akan berkata, pencobaan-pencobaan yang kualami adalah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi daripada kekuatanku. Dia akan berkata, biasa. Dia akan menganggap bahwa pencobaan-pencobaan, penderitaan-penderitaan yang dia alami, dia akan berkata, biasa. Dia akan kuat menghadapi itu semuanya. Anda lihat, apa bedanya anak kecil ketika kena bisul dengan orang tua kena bisul? Kalau orang tua kena bisul, dia akan elus-elus. Sakit. Dia akan fokus kepada sakitnya. Tapi ketika anak kecil kena bisul, dia akan lupakan bisulnya. Dan dia akan berlari-lari bermain bersama dengan teman-temannya. Dan dia berkata, bisul ini biasa saja. Karena dia tidak fokus kepada persoalannya. Dia fokus kepada menikmati berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya. Saudara, anak Tuhan yang selalu menikmati makanan rohani, dia akan selalu berkata begini, saudara. Bahwa pencobaan-pencobaan biasa yang tidak akan melebihi dari kekuatanku. Dan Allah setia. Dia akan mengatakan, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Kalau dulu Engkau menyertai aku dengan persoalan yang berat, yang besar. Hari ini juga Engkau akan menyertai aku. Engkau tidak akan meninggalkanku. Engkau tidak akan melupakanku. Dan dia sadar betul bahwa di sisinya ada Tuhan yang menyertainya. Saudara, yang kekasih di dalam Tuhan. Dan dia sadar benar bahwa ketika dia dicobai, dia percaya bahwa Tuhannya tidak akan membiarkan dia dicobai melebihi daripada kekuatannya. Mengapa? Karena dia menggunakan kekuatan Tuhan, bukan kekuatan dirinya.
Dia akan datang kepada Tuhan. Dia akan bersekutu di hadapan Tuhan. Dia akan menyembah Tuhan. Ketika ada persoalan besar, ketika ada masalah besar, dia akan datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, Engkau adalah Allah yang setia. Engkau tidak akan membiarkan aku menghadapi persoalan ini melebihi dari kekuatanku. Dan dia akan berjalan dengan tegak, hidup bersama dengan Tuhan. Dan dia akan memuji Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dia tidak akan menjadi seperti orang yang berjalan dalam gelap malam. Ketika dia memakan makanan rohani yang berlimpah dalam dirinya. Anda lihat, ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Orang yang menikmati berkat-berkat rohani dari firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang memiliki hubungan yang dalam dan akrab dengan Tuhan. Anak-anak Tuhan yang setiap pagi selalu datang menyembah kepada Tuhan. Dia akan melihat jalan keluar yang berasal dari Tuhan. Serumit apapun persoalannya, Anda lihat. Anak-anak Tuhan yang lapar dan haus akan firman Tuhan. Anak-anak Tuhan yang lapar dan haus di dalam doa. Anak-anak Tuhan yang lapar menyembah Tuhan. Dia akan melihat jalan keluar. Dan dia merasakan benar, sadar benar penyertaan Tuhan bagi dirinya untuk membawanya kepada jalan keluar. Tetapi anak-anak Tuhan yang mengabaikan firman, yang mengabaikan doa, mengabaikan penyembahan di hadapan Tuhan, semuanya menjadi gelap. Semuanya terasa rumit. Semuanya terasa berat. Saudara, Tuhan menyediakan begitu banyak berkat. Tuhan menyediakan begitu banyak makanan rohani dalam hidup kita setiap detik. Dia adalah pribadi yang selalu membuka tangannya untuk kita datang kepada Dia. Memeluk hatinya. Tuhan selalu membuka tangannya. Dia mempersilahkan Anda menikmati firman-Nya. Dia membuka tangannya, mempersilahkan kita menikmati hatinya di dalam penyembahan. Dan ketika kita menyentuh hatinya, ketika kita punya hubungan yang dalam dan akrab dengan Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang masuk ke seluruh tubuh kita. Ada kekuatan dari Tuhan yang akan menguatkan hati kita. Dan kita berkata, ini aku Tuhan. Aku berjalan dalam kemenangan bersama denganmu. Sukacita selalu melimpah bersama denganmu. Hidup di dalam. Mari saudara. Ketika saudara keluar dari gereja ini, Tuhan menyediakan makanan yang melimpah bagi saudara. Hanya tinggal saudara ambil. Dan kemudian nikmati persekutuan dengannya. Menikmati firman-Nya. Menikmati bersamanya dengan dalam doa. Menikmati penyembahan di dalam dirinya. Saudara,
kita semua diberikan kesempatan yang sama untuk menikmati kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita. Kita menjadi anak-anak Tuhan yang kuat, yang gagah perkasa. Hidup di dalam Tuhan adalah sebuah kenikmatan dan keindahan. Amin. Mari kita berdiri. Tuhan, hari ini Tuhan mengajak kami untuk menikmati kasih Tuhan, untuk menikmati kebaikan Tuhan, untuk menikmati cinta Tuhan, untuk menikmati semuanya yang berasal dari Tuhan. Kami tahu kami lemah. Terkadang kami menyangkali Engkau ketika kami menghadapi cobaan. Kami lari dari Tuhan. Tapi Tuhan menyediakan banyak sekali berkat yang harus kami nikmati. Berkat firman-Mu. Berkat dari doa yang kami panjatkan kepadamu. Berkat dari sebuah penyembahan yang kami sampaikan dari isi hati kami. Tuhan, ini kami. Kami mau bawa hidup kami kepada Tuhan. Kami mau bawa hidup kami untuk menyembah Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami di dalam hati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap persoalan dan pencobaan kami hari ini, kami mau bawa kepada Tuhan. Kami persembahkan ke tangan Tuhan. Di dalam nama-Mu Yesus. Di dalam nama-Mu Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara.